bisa beli ini itu, biar aku tuh bisa pamer. Ya. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Berlatar di negara Konoha, cerita diawali dengan memperlihatkan keluarga yang mengurus panti asuhan yang bernama Agus dan istrinya bernama Vivi, dan ini orangnya. Salah seorang Pak Haji memberikan uang untuk membantu panti asuhan ini dan sekalian sebagai donatur yang tetap agar panti asuhan ini terus berlanjut sampai kapanpun. Ketika Pak Haji menanyakan bagaimana kondisi keuangan panti ini, lantas istrinya maju paling depan yang langsung menjawab, kalau panti ini tidak ada orang yang membantunya lagi, yakni tidak ada sumbangan tunjangan uang masuk kepada panti asuhan ini. Tentu suaminya mendengar hal tersebut terkejut, shock dan tidak terduga-duga dan ingin menjawab jujur dan saya akan memberikan sumbangan ke panti asuhan ini. Iya. Terima kasih Pak Haji, sekali lagi ini saya terima. Insya Allah saya maafkan. Dan ketika Pak Haji pergi dari situ, sang istri langsung mengambil uang dari tangan Agus dan berniat untuk menggunakan uang itu untuk hal tidak kepentingan panti. Ternyata istrinya adalah seorang wanita tamak dan tidak pernah puas terlihat seperti wanita konvensional pada umumnya, tetapi mempunyai hasrat tinggi, yaitu ingin memakan uang anak yatim dan bersikap tidak baik, menzolimi, mendusta dan tentunya memakai uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Singkat cerita, malam pun puas. Vivi dan teman-teman harisannya sedang berkumpul dan saling pamer kekayaan masing-masing. Dan tentu saja bukan ibu-ibu namanya kalau enggak menyindir-nyindir gitu kan. Mereka memuji-muji kesuksesan seorang ibu yang baru kaya dan mempunyai aset yang banyak. Tentu saja Vivi merasa iri dan dengki dalam hatinya karena dia tidak sekaya mereka semua. Santai dong, Mbak. Ketika Vivi sampai rumah, dia langsung melepaskan kekesalannya kepada Agus karena Agus tidak pernah memanjakannya, tidak pernah memberikan uang untuk shopping, foya-foya dan untuk game. Disitulah suaminya menenangkan istrinya dengan perkataan yang lembut. Kamu cantik tapi sayangnya kurang bersyukur saja. Asik. Bahwa percuma kalau kita banyak uang kalau tidak bisa memanfaatkannya. Dan intinya kita jangan memandang kesuksesan orang lain, tetapi kita introspeksi diri kita sendiri. Itu. Keesokan harinya, Agus mau pergi ke pasar untuk membeli kasur dan peralatan anak panti lainnya. Gak ada angin, gak ada udang. Istrinya langsung mengajukan dirinya untuk dia saja yang pergi ke pasar membeli itu semua. Awalnya, Agus tidak mengizinkannya. Tetapi, Vivi berhasil meyakinkannya kalau dia malu kalau suaminya yang terus-menerus yang pergi ke pasar membeli kebutuhan panti. Dan pada akhirnya, Agus percaya dan memberikan semua uang itu kepada istrinya. Suek, dasar otak licik. Vivi malah menghabiskan uang itu untuk shopping, belanja untuk dirinya sendiri dan tidak sama sekali mendengarkan apa yang disuruh suaminya. Dan ketika arah pulang, Vivi lagi-lagi bertemu dengan teman arisannya yang malam itu. Ia langsung memamerkan belanjaannya kepada mereka bertiga. Niatnya untuk pamer bos, membuktikan kalau dirinya juga bisa seperti mereka semua. Justru ibu-ibu ini malah curiga kepada Vivi karena mana mungkin hanya seorang pengurus panti asuhan bisa foya-foya dan menghamburkan uang-uangnya. Ibu ini berfeeling bahwa mungkin Vivi menggunakan uang anak yatim untuk dirinya sendiri. Ya, Agus suaminya sudah menunggu Vivi dan melihat barang-barang dibeli Vivi tidak sesuai yang dia suruh. Justru Agus menanyakan dari mana uangnya. Awalnya Vivi berbohong dengan mengatakan kalau dia barusan siang tadi berjumpa dengan teman lamanya dan mengajak Vivi untuk belanja dan shopping. Agus adalah tipe orang yang tidak bisa dibohongin. Dia langsung menjawab, bukannya temanmu itu sudah pindah di Jogja? Vivi terlihat celengak-celengok seperti orang bodoh. Dan pada akhirnya istrinya jujur kalau barang ini semua adalah uang kasur dan peralatan panti. Lantas suaminya berdiri, dasar goblok siate. Dan pada akhirnya Agus tidak percaya lagi kepada istrinya. Dan satu lagi, dia tidak akan memberikan uang panti asuhan ini kepada Vivi dan Agus sendiri yang mengontrol kebutuhan panti ini. Oh, nggak sampai situ. Istrinya langsung masuk kamar dan mengeluarkan akting terbaiknya dan berpura-pura nangis dan sambil melihat baju baru belanjaannya tadi. Dasar wanita, emang pintar kalau akting. Mengeluarkan air mata buayanya seakan-akan dia yang tersakiti gitu kan, padahal enggak.
Ternyata Jumaidah ini hanya membelikan tikar kepada anak-anak. Tentu saja salah satu anak panti komplain, kan sebenarnya mereka semua mendapatkan kasut baru tetapi malah dapat tikar. Fifi langsung menyuruh anak yatim ini diam dan tutup mulut, jangan sampai suaminya tahu. Dan Kalau apa? Buat foya-foya. Ini bukan cuma masalah nominal, ini masalah Aku hilaf. Aku nyesel. ketika hendak pergi ke pasar, Agus tiba-tiba dirampok dan dipukul hingga membuatnya tumbang. Padahal belum dipukul itu, tapi udah jatuh duluan. Epic gak tuh? Para perampok ini mengambil uang yang dibawa oleh Agus. Tapi krisisnya gini loh, kok Agus gak ngelawan? Padahal cuma dijatuhin dikit itu. Asing gak tuh? Iya, bos. Kerja. Ya, ide ini semua tak lain adalah istrinya sendiri, yaitu Fifi. Dia rela membayar para perampok ini untuk mencuri uang suaminya sendiri untuk digunakan berfoya-foya. Singkat cerita, ketika Agus pulang ke rumah dan terlihat wajah Agus memar seperti dipukul sangat keras, hulkalia mukulnya. Padahal kita tadi tahu sendiri Agus hanya disenggol dikit terus jatuh. Fifi mulai berakting seakan-akan dia tidak mengetahuinya. Fifi bertanya, "Lah, kok Mas bisa benyok-benyok kayak gitu?" Suaminya menjawab, "Goblok. Agus menjelaskan kalau dirinya baru saja dirampok oleh orang dan saya tidak bisa melawannya karena tidak diberikan kewenangan oleh sutradara." Fifi menyuruh Agus untuk beristirahat saja, biar saya saja membeli barang kebutuhan panti. Dan sekali lagi, Agus harus mempercayai istrinya untuk membeli kebutuhan panti. Ya, ketika sampai di warung, Fifi ingin membeli beras tapi dengan harga yang murah. Ketika Fifi terus menawar dengan harga yang murah, sang pemilik warung ini sudah tidak tahan. Dia menyuruh Fifi untuk pergi saja dari tempatnya. Dan kebetulan juga ada beras toko itu sudah kadaluarsa atau enggak pantas dikonsumsi lagi. Disitulah otak licik Fifi muncul. Dia malah membeli beras kadaluarsa tersebut. Awalnya sang pemilik warung ini menolak karena Fifi sangat memaksa. Ya mau tak mau, sang pemilik warung ini menjualnya kepada Fifi. Uang nih bos. Namun ketika mau mengambil makan itu, ada salah seorang anak menyadari kalau ini sudah kadaluarsa. Kita panggil aja namanya Ayu. Ayu dengan kawannya langsung memanggil Fifi untuk mengetahui kalau makanan ini sudah kadaluarsa. Bukannya tidak tahu, tetapi Fifi malah sengaja membelinya. Dan ketika Ayu menanyakan kenapa ibu malah membeli makanan sudah kadaluarsa, Fifi menjawab, "Biar hemat bos." Dia menyuruh Ayu dengan temannya diam saja dan makan apa yang ada sekarang. Iya, di jalan. Iya. Ya, tiba-tiba mereka sebagian sakit perut karena sudah memakan makanan yang tadi. Alhasil, Ayu dengan temannya tahu kalau mereka menanyakan hal ini kepada Bu Fifi, dia tidak akan peduli. Disitulah Ayu dengan teman-temannya berinisiatif mencari bantuan keluar. Cuk dicinta, ulam pun tiba. Ada sekelompok warga pulang dari pengajian, lantas Ayu langsung meminta tolong kepada mereka. Para warga ini menanyakan apa yang terjadi. Ayu dan temannya menjawab kalau adik mereka di dalam panti keracunan makanan kadaluarsa yang dibeli oleh Ibu Fifi. Ya, disitulah jiwa-jiwa kemarahan warga muncul dan langsung menggerebek rumah Agus dan Fifi. Fifi mendengar para warga berbondong-bondong datang ke panti mereka. Fifi langsung bersikap dingin dan baik kepada anak-anak yatim ini. Dan tentu saja ketika para warga sampai ke rumahnya, mereka mendapatkan Fifi lagi menjaga dan mengajarkan hal-hal terbaik kepada anak-anak ini. Para warga langsung mengatakan kalau Ayu dan teman-temannya mengatakan kalau makanan yang ibu beri kepada mereka sudah kadaluarsa dan sikap ibu kepada mereka juga kasar. Disitulah Fifi langsung mengeluarkan akting terbaiknya. Ia langsung meminta Pak Haji memeriksa sendiri makanan yang ada di belakang. Dan benar saja makanan tersebut sudah keburu diganti oleh Fifi. Dan tentu waktu Pak Haji memeriksa makanan tersebut baik dan tidak kadaluarsa. Dan ketika para warga pergi, disitulah watak aslinya keluar. Ia menyuruh semua masuk di dalam kamar. Fifi mengancam semuanya kalau ada yang berani melaporkan masalah ini kepada warga atau kejadian ini terulang lagi, dia akan mengusir semuanya dari panti asuhan ini.
Singkat cerita, sudah 1 bulan lebih tidak ada pemasukan atau orang menyumbang ke panti asuhan mereka. Di tengah memikirkan cara agar dia mendapatkan pemasukan lagi, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ada suami istri datang ke pantinya yang langsung mengatakan kalau tujuan mereka datang ke sini adalah ingin mengadopsi seorang anak. Karena dari awal ingin mempunyai uang banyak, Fifi langsung menyetujui tentang hal tersebut. Ia langsung menyuruh anak-anak panti tersebut untuk siap-siap karena ada salah seorang yang kaya raya ingin mengadopsi kalian. Dan lagi-lagi Ayu dan rombongannya menolak hal tersebut. Tapi apalah daya mereka ini, Fifi langsung membentak mereka semua kalau dalam waktu 5 minit mereka belum selesai, tanggung saja risikonya masing-masing. Dan alhasil, suami dan ibu ini langsung suka dengan anak yang dibawa oleh Fifi dan ingin bersegera membawanya pulang dengan mereka. Bapa dan ibu ini langsung menunggu di mobil dan Fifi langsung membawa paksa anak kecil tersebut. Tapi aku nggak mau pisah dari kakak. Dan ketika semuanya sudah selesai dan Fifi mendapatkan uang yang sangat banyak atas uang adopsi tersebut, dia langsung mendatangi anak-anak yang lain yang dimana ia mengatakan kalau ia meminta maaf karena tidak bisa menjaga mereka. Ayu dan teman-temannya langsung menjawab kalau mereka tidak mau berpisah lagi. Dan ya, Fifi memaafkan hal tersebut. Ia mengatakan kalau uang dari panti asuhan ini sudah krisis, mungkin tidak lama lagi akan ditutup. Disitulah Ayu dan teman-temannya mengajukan diri mereka untuk membantu mencari uang agar mereka semua bisa tinggal di panti asuhan ini bersama-sama lagi. Dan matimu serahkan duka gembira. Fifi dan teman-temannya berhasil mengumpulkan uang cukup banyak dan membuat Dajjal ini bahagia tapi tidak membuatnya puas. Esokan harinya ada lagi orang yang ingin mengadopsi salah satu anak dari tempat ini. Untungnya kali ini Fifi tidak bisa menyerahkan kepada mereka karena anak-anak tidak mau berpisah satu sama lain. Untung baik ya. Dan di situ juga ada Ayu dan teman-temannya mengintip pembicaraan mereka dan tentunya Ayu malah salah paham kalau Fifi akan menyerahkan mereka kepada orang kaya tadi. Alhasil Ayu punya ide untuk pergi kabur saja dari panti ini. Ya, salah seorang temannya ditabrak oleh sepeda motor yang membuat saya tidak menyangka itu adalah kenapa harus teriak gitu. Kan bisa menghindar atau lari ke pinggir. Dimaklumi sajalah, namanya juga anak kecil kan. Ayu dan temannya terkejut dan meratapi nasib temannya yang meninggal gara-gara kejadian tersebut. Ketika sudah siap disolatkan, Pak Haji menanyakan kenapa bisa sampai begitu. Mereka menjawab kalau mereka kabur dari panti karena sudah tidak tahan dengan sikap Ibu Fifi yang kasar pada mereka dan memberikan makan makanan tidak baik dan menjual teman mereka kepada orang-orang kaya. Pada akhirnya, para warga lagi-lagi berbondong-bondong pergi ke rumah Fifi dan Agus ingin menangkap mereka berdua dan melaporkan ke kantor polisi agar dipenjara seumur hidup. Agus harus rela dirinya dibawa oleh warga ke kantor polisi karena sudah meniaya anak-anak yatim dan Fifi malah memilih untuk kabur saja dari mereka. Dan tiba-tiba pada akhirnya Agus diinterogasi oleh polisi tentang tindakan yang dia lakukan dan waktu bersamaan Ayu dan teman-temannya datang untuk menjemput Agus di kantor polisi itu. Ya, tiba-tiba mereka mendapatkan telpon kalau Fifi ditabrak oleh mobil dan membuatnya sekarat. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Lagi-lagi drama terjadi antar suami istri ketika menghadap sakratul maut atau pergi ke alam baka, perpisahan antara alam dunia dan alam akhirat. Tentunya dokter yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Ia mengatakan, "Maaf Pak, istrinya tidak bisa diselamatkan lagi."
cok ketebak dah. Siti udah maafin ibu. Bu Vivi itu dimakamkan di kampung ini. Tol, bangun. Betul nggak? Tol. Para warga langsung mencegah mayat Vivi untuk dimakamkan di kuburan umum ini karena mereka tidak mahu kuburan ini tercemar oleh mayat orang-orang yang menistakan anak yatim. Tetapi pada akhirnya mereka mahu menerima mayat tersebut karena Ayu dan teman-temannya sudah memaafkan kesalahan Ibu Vivi. Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Pak. Terima kasih, Pak. TPU kalau mau pindah urus aja izin yang baru lagi. Ya, beginilah nasib orang-orang yang menistakan, memakai uang anak yatim, meniaya anak yatim, kuburnya keluar cairan yang sangat busuk dan membuat sebagian para warga meninggalkan tempat tersebut. Terima kasih ya, Pak. Dan pada akhirnya mayat Vivi berhasil dimakamkan walaupun sedikit ada ketegangan dan beradrenalin. Tamat.